teman-teman, di video ini saya akan memperlihatkan cara menggambar denah di AutoCAD. Nah, denahnya itu sendiri untuk denah rumah satu lantai dengan lebar 8 kali panjangnya 18 meter. Nah, di sini akan saya perlihatkan dari dasar-dasarnya sampai menginput furniturnya nanti. Oke, langsung kita buka saja AutoCAD-nya. Nah, di sini saya menggunakan AutoCAD 2013. Nah, kalau bagi teman-teman yang baru menggunakan AutoCAD, bisa diganti dengan mode AutoCAD klasik agar mudah dalam memahaminya. Oke, langsung saja. Yang pertama kita buat unitnya dulu. Klik saja UN. Ini diatur 0, lalu ini pakai senti untuk mendesain rumah. Oke. Nah, ini skalanya pakai 1:100. Oke. Setelah itu kita buat layarnya dulu. Jadi sebelum menggambar kita buat layarnya dulu untuk membedakan garisnya nanti. Nah, bisa klik saja new layer, lalu kita namai as atau garis tengah atau garis bantu. Ini warnanya abu-abu aja. Lalu buat layar lagi untuk kolomnya. Kolom saya pilih warna merah. Lalu dinding, jadi ini meliputi gambar nanti yang mau dibuat itu apa saja. Nah, dinding saya pakai putih agar bersih. Lalu kusen untuk pintu dan jendela coklat agar seperti kayu. Nah, ini bisa diatur ketebalannya, namun di AutoCAD tidak kelihatan, nanti kalau di print baru kelihatan. Ini tidak perlu. Lalu close saja. Yang ketiga, men-setting dimensinya. Nah, karena saya menggunakan skala 1:100, kita coba menggambarnya dulu untuk menyesuaikan dimensinya. Klik saja 800. Wah, agar layarnya ini dapat diperbesar, maka klik saja RE region. Nah, lalu kita ukur dengan menggunakan ini. Nah, sudah kita ukur, namun tulisannya kekecilan, maka kita buat layar baru saja dengan memilih new 1:100. Untuk skala 1:100 saya biasanya menggunakan ini offset from origin, jadi jarak dari objek yang kita buat itu jaraknya berapa. Misal saya pakai 25. Nah, oke. Ini garis vertik, garis lebihan dari ini ya, dimensinya tidak perlu diubah. Saya pakai ini. Untuk ukuran simbolnya ini, simbol yang di sini saya pakai 8. Ini dimisalkan dulu. Untuk besar teksnya saya pakai 20. Oke, pilih saja set current untuk memakainya. Kita hapus.
lalu kita ukur kembali. Wah, pas. Oke, kita ke ataskan agar lebih terlihat. Nah, setelah itu kita buat garis bangunannya, garis menggunakan layar as. Nah, kita ulangi lagi saja. Untuk meluruskan garis ini dapat menggunakan F8 pada keyboard. Nah, kita tuliskan sesuai lebar bangunan 800 cm dengan panjang 1800 cm. Lalu kita buat denahnya menggunakan layar as ya, jangan lupa. Ketikkan saja L atau line. Nah, kita buat denahnya misal di sini 400. Jadi ini bagian depan, ini belakang. 400, di sini 300. Untuk cara menggambar denahnya bebas ya, mau menggunakan cara seperti apa, karena cara menggambar itu ada banyak sekali. Di sini saya akan membuat 3 kamar tidur, 1 kamar mandi dan ruang tamu, dapur, dan ruang makan. Untuk ukuran kamar mandi saya buat 2 meter kali 2 meter, atau bisa diketikkan 200 cm. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Kurang. Nah, ini gambar denah yang kita misalkan. Di sini ada rumah, kamar tidur ini. Atau di sini juga bisa ruang tamu. Ini ruang tamu saja lah. Ruang tamu, di sini kamar tidur, ruang keluarga, dapur, WC, dan ini belakang rumah. Landscape, ini juga landscape, ini parkiran. Oke. Setelah itu untuk kita buat kolomnya pada denah, kita pilih layar kolom. Untuk rumah 1 lantai biasanya pakai 15 kali 15. Nah, ini kita grup saja ya, lalu pilih grup. Nah, dan tengahnya itu diberi as untuk mencari titik tengahnya ini nanti. Lalu kita buat kolomnya. Jadi setelah menggambar garis asnya, kita buat kolomnya sesuai kondisi atau permintaan strukturnya.
namun saya sarankan dalam membuat kolom ini jangan terlalu asal ya, karena perlu dipikirkan juga untuk rangka kuda-kudanya nanti. Nah, rangka kuda-kuda saya bisa di sini, dan di sini, atau di sini bisa gunungan, ini juga bisa. Dan jarak antar kolom itu 3 meter ya untuk kolom 15 kali 15. Nah, seperti ini kita beri dimensi saja agar lebih mudah. Nggak ada. Ini ya, tenang. Jelek lagi. Agar dimensinya lurus bisa diklik di sini, set. Dikasih kolom saja. Oh iya, untuk pinggir rumah saya sarankan kolomnya itu masuk ke area wilayah hak milik tanah saja, atau wilayah area rumah, agar tidak melanggar undang-undang SHIMB. Nah, dimasukkan saja, atau kalau memiliki tanah yang cukup besar bisa pakai cara seperti ini. Kita ukur kembali saja ini.
Untuk membuat dimensi di sini bisa kita pakai garis bantu ya. Nah, karena nolnya atau bilangannya terlalu banyak nolnya, bisa disetting ini primary unitnya 0 saja. Nah, lebih rapi. Oke, setelah diberi dimensi lalu dibuat kusennya, kita ganti dulu ke layar kusen, kita gambar pintunya dulu. Kusen ini kita gambar gawangannya dulu, lebarnya misal 6 cm, 12, 5, dan tebal pintunya 3. Ini tempatnya 1. Nah, pas. Lalu untuk lebar tinggi standar pintu itu 80 cm. Pintu kamar tidur. Kalau untuk WC 70 cm. Ini bisa di mirror saja. Lalu pilih ini circle. Lalu pilih TR atau trim. Kok nggak bisa? Oh, bisa. Hilang malah. Nah, ini untuk pintu. Untuk jendela misalkan saja seperti ini. Pilih saja mirror. Nah, lalu diberi kaca. Untuk gambaran saja ini model jendela kayu. Untuk jendela aluminium bisa beda lagi. Nah, ini untuk jendela 1. Namun untuk jendela 2 ininya digambar ada 2 jendela. Nah, ini diblok saja, lalu ketikkan mirror, jadi deh. Nah,
memutarnya bisa klik rotate. Nah, sebagai nanti kalau diletakkan di berbagai sisi. Oke, setelah ini lalu membuat dinding bangunannya, pilih layer dinding. Kolomnya masih belum masuk. Lalu digambar dindingnya dengan lebar 15 cm. Enggak ada kolomnya. Misal seperti ini. Oh ya. Lalu hilangkan saja layarnya, layar asnya atau garis bantunya yang tadi dengan mematikan seperti gambar lampu ini. Lalu diganti dinding. Nanti per segmen saja agar offsetnya tidak ngikut.
Ini dimisalkan pagernya ya. Nah seperti ini. Lalu memasang pintunya dulu agar bisa dibuka kamarnya. Dipasang pada bagian ini. Ini kita misalkan ruang tamu ya. Ruang tamu tidak perlu pakai ini, jadi langsung masuk saja los. Ini ruang kamar tidur. Kita dirotet saja, set. Wih, ada yang kurang ternyata. Oh ya, sebelum kita pasang kusennya kita offset dulu setebal plesterannya. 1,5 cm. Nah, ditarik seperti ini. Jadi offsetnya itu ditarik ke dalam dinding ya, karena plesterannya itu di bagian dindingnya. Sepertinya sudah semua. Ini nggak perlu kita offset karena misalkan pagar besi ini. Nah, setelah itu bisa dipasang pintunya. Oh iya, untuk memindahkan pintu ini atau dikopikan saja dengan cara klik tuliskan CO, copy. Ini di blok dulu, ketikkan mirror, lalu nah setelah itu, wah ini ada yang belum. Ini pintunya letaknya di mana nih bagus ya? Di sini ya. Kalau di sini pakai yang ini, kita rotate saja. Lalu dikopikan pada sini. Nah,
Setelah itu dihapus. Diberi garis seperti ini dulu. Untuk menandakan dindingnya itu sampai dengan kusen ini saja. Nah, ini juga diberi garis dulu. Nah, untuk bagian depan itu kita buat pintunya berapa ini? Pintu satu sajalah dulu ya. Yang penting bisa membuat denahnya. Dirotat saja. Lalu dikopikan. Pada bagian sini. Misal di sini di pojok saja. Nah. Ini garisnya biarkan seperti ini karena artinya di sini ada beda tinggi antara teras dan di dalam rumah. Nah, di sini perlu dikasih pintu untuk WC-nya. Pintunya di sini. Untuk pintu WC standarnya 70 cm lebarnya. Jadi kita tuliskan 70. Lalu ini di move saja 10. Nah, lalu dibuatkan seperti tadi. Untuk pintu kamar mandi pakai saja nanti pakai ini ding, atau nah, kita kopikan saja, kita ganti warnanya dulu untuk menandakan ini kusen, lalu dikopikan pada bagian WC nya. Nah, di sini lalu buat garis seperti tadi. Ini juga biarkan ada garisnya untuk menandakan ada beda tingginya. Lalu kita buat pintu di sini. Ini pakai ini ding. Ini pintu untuk ke halaman rumah belakang.
biarkan ada garisnya karena beda elevasi. Ini bagian dapurnya. Nah, selesai membuat dinah, lalu kita buat arsirannya. Ini belum di offset ya. Nah, sudah. Untuk arsirannya di AutoCAD itu sendiri bisa diketikkan komen H. Nah, untuk dinding pakai saja ANSI 32. Nah, dengan skala berapa ya? Skalanya 40 misal. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu diblok pada bagian dinding untuk menandakan itu adalah bagian dindingnya pada gambar kerja nanti. Nah, sudah semua. Untuk bagian WC ini arsirannya beda lagi karena dia pakai truss ram, pakai aja ANSI 37 dengan skala kita coba 40. Nah, kira-kira segini. Apabila nanti di gambar kerja terlalu kekecilan atau terlalu rengket, bisa dibesarkan skalanya. Nah, seperti ini. Lalu bisa kita masukkan landscape-nya atau hiasan pada taman. Oke. Dan kamar ini ya, furniturnya kita masukkan saja. Atau bisa download di internet, banyak ini. Kita masukkan untuk tamannya dulu ya. Taman. Nah, ini taman dari tampak atas, misal pakai ini. Kita kopikan saja dengan Ctrl C, lalu masukkan pada dinah. Set. Lalu di blok ketik saja SC atau scale, lalu klik dan tarik. Nah, bisa dihiasi seperti ini.
kecil banget. Wih, ngeyel. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Kayak nggak kurang tapi banyak lebihnya ini. Untuk bagian belakang kasih aja taman juga. Mana ya? Aduh, habis guys. Masih kekecilan. Kebesaran. Nah, bisa ditaruh di sini atau sesuai selera. Nah, lalu kita tambahkan kendaraannya. Misal ada mobil, pakai saja ini. Nah ya, ini weh. Lalu tambahkan furnitur untuk tempat tidurnya, misal pakai ini. Ini untuk kamar tidurnya bisa seperti ini.
Untuk WC nya bisa pakai, di sini ada enggak ya? Enggak ada. Waduh. Kok kamar? Nah, kita namai dulu saja untuk bagian-bagian ruangan ini. Ruang tamu, R tamu. Mana tadi? Hilang. Kita ulangi lagi. R tamu. Oh, 30. Kok hilang? Kekecilan. R. Berarti kira-kira 40. Lalu bisa dikopikan saja. Di sini ruang tidur. Ini ruang makan. Dan di sini ruang keluarga. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah cara menggambar denah dan memberi hiasan seperti taman, kendaraan, dan kamar tidur, atau bisa kalian hiasi sesuai fungsi bangunan dan permintaan yang akan dibuat. Oke, sementara ini dulu yang dapat saya ajarkan. Sekian dari saya, terima kasih.